Selamat datang di channel Kasih Paham. Channel ini hadir buat kamu yang pengen belajar dengan cara yang simple, visual, dan langsung masuk akal. Di sini kamu bisa temukan tips-tips kreatif biar kamu makin paham terkait tutorial apapun yang bisa ditutorialkan tentunya ya, jangan yang aneh-aneh. Kayak kita tuh santai tapi tetap berisi. Biar kamu nggak bingung sini, kita kasih paham dulu. Nah, sekarang gua mau kasih tahu tutorial cara import soal dari Google Docs ke Google Form. Caranya menggunakan Google Add Script. Nah, di sini akan langsung gua tutorialkan. Pertama, kalian perlu Google Docs-nya. Nah, nanti akan gue kasih linknya di deskripsi. Pertama kali kalian akan masuk ke form import soal atau enggak agar bisa dapatkan Google Docs-nya lah. Nah, di sini kalian bisa diminta untuk menginputkan password. Passwordnya akan saya sisipkan di video ini. Entah itu di pojok kiri atas, kanan bawah, dan sebagainya. Itu akan saya berikan per satu kata. Artinya kalian harus jeli melihat dan tonton videonya sampai habis. Nah, jika sudah selesai, kalian akan diberikan link Google Docs-nya. Google Docs-nya itu akan langsung seperti ini. Nah, caranya pertama itu seperti ini. Namanya Master Import Soal by R. Gunawan. Di sini akan langsung muncul template soalnya. Nah, kalian akan langsung melihat kurung siku buka dan kurung siku tutup. Artinya kalian harus import soalnya atau mengetikkan soalnya di dalam file itu atau istilahnya dalam array itu. Contoh, kalian punya Google di Word. Kalian pastikan di Google Docs ini, di dalam kurung siku itu, formatnya harus sama seperti ini ya. A, B, C, dan D untuk optionnya. Untuk kunci jawabannya itu harus sama persis, tidak boleh diganggu gugat atau diubah. Nah, pertama kalian perlu salin master import soalnya. Klik file, kemudian buat salinan. Seperti ini. Nah, klik salin saja. Klik buat salinan. Nah, ini akan ditunggu sebentar. Ini akan langsung dibuat salinannya. Nah, dengan nama salinan dari Master Import Soal by R. Gunawan. Ini saya close saja. Nanti akan langsung kita tutorialkan dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini. Ini untuk ekstensinya kalian jangan ganggu gugat lagi. Kalau buat kalian mau ngembangin sih boleh-boleh aja. Tapi untuk kalian yang cuma perlu fungsinya saja, ini jangan diganggu gugat. Oh ya, by the way, ini poinnya 2,5 per soal. Mungkin dibulatkan 2 oleh Google Home-nya nanti. Nah, untuk pertama kali kalian bisa klik import soal seperti ini. Dan preview dan klik preview dan import. Oke. Nah, pertama kali kalian diminta otorisasi diperlukan atau istilahnya izin untuk menjalankan Google Docs dan script-nya. Kalian klik saja OK. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kalian klik lanjutkan dan buka Master Import Soal. Ini tulisnya tidak aman, tapi ini sangat-sangat aman ya teman-teman. Nah, klik, pilih fungsinya, pilih centang semua. Jangan sampai tidak ada yang tercentang ya. Seperti ini. Kemudian klik lanjutkan. Oke. Nah, setelah kalian berikan izin atau memberikan otorisasi, ini akan langsung muncul menu pop-up seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan. Preview import, masukkan link ID Google Form-nya atau link ID Google Form. Bisa kalian dapatkan di
Google Form-nya yang kalian buat sendiri atau dibagikan oleh rekan kalian. Linknya itu tinggal klik bagian ini yang saya tanda ini, klik copy saja. Kemudian klik bagian kotaknya ini, kalian pastikan. Sebenarnya ini memerlukan bagian ada Google Form-nya saja, tapi untuk mempermudah kalian tinggal copy paste saja. Sudah saya settingkan agar ngambil bagian ID Google Form-nya saja. Oke, lanjut. Total 5, artinya total soalnya itu adalah 5 soal. Berhasil 5, artinya soalnya itu sudah sesuai template-nya. Contoh, soalnya berada di kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jika gagal, dia itu akan muncul 1 atau 2 nanti di bagian, contoh hilangnya itu bagian opsi D hilang, itu akan gagal ke 1, atau nggak di kunci jawabannya tidak ada, itu akan gagal. Nah, untuk mempermudah kalian melihatnya, di sini akan saya bagi 2, maksudnya saya split screen, akan mudah. Nah, di sini kan soalnya itu masih belum ada alias kosong. Bisa kalian lihat di kanan layar dan kirinya. Klik lanjutkan import. Nah, di kanan itu akan langsung soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Ini saya pisahkan lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Akan muncul pop-up lagi, import selesai, berhasil 5 dan gagal 0. Nanti jika gagal, dia akan muncul gagalnya jumlahnya berapa. Klik OK saja. Di sini, nah, sudah sesuai kan kawan-kawan? Jumlah poin totalnya 12. Ini cuma template-nya saja. Oke, kita cek sama-sama. Untuk soal 1 itu kunci jawabannya A. Kita lihat apakah benar. Langsung dijawab A atau tidak. Kita klik kunci jawaban. Oke, sudah sama. Soal nomor 2 lagi. Soal kunci jawabannya C. Kita cek. C, benar lagi. Nomor 3, kita cek jawabannya B. Apakah benar? Ya, benar. Selesai. Nomor 4 dan seterusnya seperti itu ya. Ya, mohon maaf jika soalnya ada salah atau bagaimana. Ini cuma contoh saya cuma memberikan contoh cara import soalnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam soal dan jawabannya. Ini hanya tutorial import soalnya ya. Ini kunci jawabannya B dan B. Oke. Selesai. Ini saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ingat formatnya harus sesuai ini. Soalnya berada di dalam field atau dalam array dalam istilahnya. Kunci jawabannya jangan dirubah. Maksud saya kunci jawabannya, tulisan kunci jawabannya jangan dirubah. Seperti ini. Yang bisa kalian rubah itu adalah opsinya, A, B, C dan jawabannya soalnya. Seperti itu. Yang jangan dirubah itu adalah format kunci jawaban atau enggak tulisannya ini jangan dirubah. Nah, seperti itu untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menyimak tutorial singkat dari saya. Jangan lupa klik like atau bisa di komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mengetahui video-video tutorial selanjutnya. Jadi, saya harap video ini sangat membantu atau mungkin sangat membantu nantinya walaupun sudah selesai asesmen akhir semester buat guru-guru. Semoga ini kedepannya berlaku dan bisa digunakan ya. Terakhir, untuk persentasenya ini adalah persentase berhasilnya sekitaran 80% sampai 95%. Kenapa saya bilang begitu? Ini akan saya update lagi agar bisa menjadi 100%. Ini sudah bisa untuk soal matematika,
tulisan Arab, Cina, Jepang, dan tulisan bahasa Bali atau aksara Bali. Ini sudah bisa dan include. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jadi, sampai jumpa di next video. Thank you.